Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang telah mengusik emosi banyak orang. Pertanyaan yang menusuk hati rasa hormat bangsa kita terhadap para pendidik. Apakah benar? Apakah Bendahara Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, benar-benar menyebut guru-guru kita, para pahlawan tanpa tanda jasa, sebagai beban negara? Narasi ini menyebar dengan cepat di berbagai platform media sosial dan grup pesan, memicu kemarahan dan kekecewaan. Gagasan bahwa individu-individu yang bertugas membentuk generasi masa depan kita bisa dianggap sebagai beban keuangan belaka, tanpa diragukan lagi, adalah hal yang menyakitkan untuk dipikirkan. Disinilah perjalanan kita dimulai, bukan dengan menerima begitu saja sebuah judul berita, tetapi dengan komitmen untuk mengungkap kebenaran. Untuk memahami akar masalah ini, kita harus kembali ke awal. Salah paham ini bukan berasal dari konferensi pers baru-baru ini tentang guru. Asal mula cerita beban ini sebenarnya dari obrolan lama tentang skema pensiun untuk semua pegawai negeri sipil atau ASN, bukan khusus gaji guru. Sri Mulyani memang pernah menyoroti tantangan keuangan jangka panjang dari sistem pensiun yang ada. Untuk tahun anggaran 2025, usulan anggaran pendidikan 741,7 triliun rupiah. Ini angka sangat besar, alokasi terbesar dalam sejarah negara. Anggaran ini bukan sekadar angka, ini investasi bagi masa depan. Sebagian besar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru, bantuan operasional sekolah (BOS), program rekrutmen besar-besaran untuk PPPK menargetkan para pendidik. Salah satu alasan utamanya adalah kekuatan resonansi emosional. Narasi, benar atau tidak, lebih mungkin menjadi viral. Algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan. Kemarahan adalah pendorong keterlibatan yang kuat. Dalam ekonomi perhatian, nuansa adalah korban. Yang membingkai isu pertama sering memenangkan opini publik. Kecepatan penyebaran narasi terdistorsi sering melampaui kemampuan saluran resmi. Sebagian besar ahli keuangan dengan cepat mendukung poin utama menteri tentang tidak berkelanjutannya skema pensiun pegawai negeri saat ini. Mereka menegaskan ini adalah tantangan fiskal yang sudah lama diketahui, sama seperti banyak negara lain. Masukan mereka membantu menghilangkan politisasi dan menjadikannya masalah teknis yang membutuhkan solusi teknis. Memastikan anggaran pendidikan diterjemahkan menjadi hasil belajar yang lebih baik. Meningkatkan pelatihan guru dan pengembangan profesional. Mereka berpendapat debat tentang pernyataan yang salah tafsir mengalihkan perhatian dari isu mendesing ini. Banyak warga, pendidik, pemimpin komunitas mulai menolak, tidak selalu untuk membela menteri, tetapi untuk membela kebenaran. Mereka menggunakan media sosial dan forum diskusi untuk berbagi artikel yang menjelaskan, memposting angka anggaran yang sebenarnya. Gerakan akar rumput untuk pengecekan fakta ini adalah tanda yang mengharukan dari masyarakat digital yang semakin dewasa. Warga memberi sinyal bahwa mereka menginginkan substansi daripada sensasi. Mereka ingin membahas masalah nyata, seperti bagaimana meningkatkan sistem pendidikan dan memastikan kesejahteraan guru, daripada terjebak dalam kemarahan yang dibuat-buat. Seruan untuk wacana yang didasarkan pada data dan saling menghormati ini mungkin merupakan hasil paling berharga dari seluruh episode ini. Di era digital, klik pertama seharusnya bukan bagikan, melainkan verifikasi. Siapa yang memberitahu saya ini? Mengapa mereka memberitahu saya ini sekarang? Apakah ada sisi lain dari cerita ini? Adalah tugas warga negara di abad ke-21. Mari kita bangun budaya di mana tunjukkan datanya adalah ungkapan yang lebih umum daripada saya dengar itu. Dengan memilih untuk terlibat dengan fakta, dengan menuntut konteks, dan dengan berpikir kritis, kita tidak hanya melindungi diri kita dari kesesatan, tetapi kita juga berkontribusi pada percakapan nasional yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih konstruktif. Masa depan wacana publik kita, secara harfiah, ada di tangan kita, di ujung jari kita. Mari kita gunakan kekuatan itu dengan bijak.